Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di media pembelajaran edukatif bersama kami Usmanto Channel. Ke pasar Kotempa membeli manggis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke anak-anak, pada video kali ini masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 2, hewan sahabatku. Pembahasan pada kali ini yaitu tentang perkembangbiakan hewan, baik itu ovipar, vivipar maupun ovovivipar. Perkembangbiakan hewan ada 2. Yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif atau seksual, atau yang dikenal dengan perkembangbiakan dengan perkawinan, yaitu perkembangbiakan yang terjadi dengan adanya pertemuan sel kelamin jantan atau yang disebut dengan sel sperma dengan sel kelamin betina, yaitu sel telur. Dengan pertemuan itu antara sel sperma dan sel telur, maka akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini akan dikeluarkan melalui 3 bentuk. Yang pertama yaitu ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Ovipar atau yang kita kenal dengan bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan ovipar, zigotnya akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina sampai terbungkus oleh cangkang keras. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur yaitu ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu vivipar atau kita kenal dengan melahirkan atau beranak. Embrio pada hewan yang mengalami perkembangbiakan vivipar tumbuh berkembang di dalam rahim dan keluar berupa anak. Hewan yang berkembang biak dengan vivipar memiliki beberapa ciri khusus, di antaranya memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan bernafas dengan paru-paru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar yaitu kuda, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ovovivipar atau yang dikenal dengan bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan memiliki embrio dibungkus oleh cangkang telur. Telur tetap di dalam tubuh induknya hingga menetas dan keluar dalam bentuk anak. Embrio tidak dapat makanan dari induknya, tetapi dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar yaitu ikan hiu, beberapa jenis kadal, dan beberapa jenis ular. Perkembangbiakan jenis yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual, yaitu tanpa perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan pertemuan sel sperma dengan sel telur. Beberapa cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang pertama yaitu pembentukan tunas. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang pertama itu merupakan sel hidra induk. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu sel induk mulai bertunas. Yang ketiga, sel tunas atau anak terus berkembang dan membesar. Kemudian pada gambar keempat yaitu sel anak akan terpisah dari induknya menjadi sel anak baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu hidra dan ubur-ubur. Yang kedua, fragmentasi.
Fragmentasi itu adalah memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Kemudian potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu cacing planaria, cacing pipi, dan cacing pita. Proses fragmentasi dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Yang ketiga yaitu membelah diri. Membelah diri ini adalah inti selnya membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel. Setelah induknya membelah dua, akan langsung menjadi individu yang lengkap. Contohnya yaitu amoeba, hewan bersel satu. Proses membelah diri bisa dilihat pada gambar berikut ini. Terima kasih, sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.